tahun 2024 ini menjadi patokan awal kita untuk mulai sungguh-sungguh melakukan langkah. Dan insya Allah dibimbing dengan mubasyirat, insya Allah kita akan ada di track yang benar. Karena kita tidak lagi ngawang-ngawang. Kalau lihat penceramah-penceramah akhir zaman itu ngawang-ngawang di udara gitu, nggak jelas. Ya, karena hanya baca teks. Tapi kalau kita dibimbing mubasyirat, sehingga insya Allah kita sudah bisa melakukan langkah-langkah antisipasi ya. Kita bisa di garis terdepan dalam hal perjuangan di akhir zaman. Selama ini kita hanya tahu teori bahwa mubasyirat itu adalah kabar gembira. Mubasyirat itu peringatan dan petunjuk. Kita kadang-kadang setengah tahu atau masih kadang-kadang tidak begitu jelas seperti apa petunjuknya, seperti apa kabar gembiranya, seperti apa peringatannya. Nah, alhamdulillah, contoh kami di sini yang berjuang untuk kepentingan teman-teman, ya, kita di sini meniatkan menolong banyak orang. Benar ternyata, Masya Allah, ternyata betul yang Rasulullah sampaikan bahwa mimpi di akhir zaman adalah merupakan kabar gembira fungsinya. Dan kami sudah merasakan betul. Contoh misalkan, mohon maaf, ini bukan ria, mohon maaf, jauhkan saya dari sifat ujub dan sombong. Contoh katakanlah yang terakhir yang dialami oleh mimpinya dari Iwan kita, ya, dari Kalimantan. Yang beliau tidak ingin disebutkan nama lengkap, cuman inisial kan, yang sudah di-share juga di grup oleh teman-teman yang lain itu. Bahwa dia melihat di tanah Ujlah di sini keluar cahaya emas gitu ya, yang gemerlap seperti berlian. Dan itu melihat Kang Diki sedang diskusi dengan teman-teman helper yang lain di sana. Dan itu keluar dari sana. Kan itu kabar bahagia kan? Bukan mimpinya di bawah, di tengah-tengahnya gajah itu ada genderuwo misalnya. Atau suster ngesot. Enggak ada. Yang ada nilai baik semua. Itu kabar gembira. Ya. Nah, alhamdulillah. Banyak lagi lah mimpi-mimpi yang dialami teman-teman. Yang saya sendiri tidak kenal. Saya tidak kenal dengan banyak yang mimpi-mimpi itu. Tapi beliau sudah digajah memang. Dan selalu kepada saya, wallahi Kang, demi Allah saya mimpi seperti ini. Saya tidak bohong. Karena dia takut, benar sih gitu. Dan dia sendiri juga ragu-ragu, ini benar nggak sih? Tapi kalau ketemu Nabi kan benar katanya. Ya udah saya sampaikan ke kamu. Ya. Bahkan alhamdulillah kan, beliau mimpi yang kedua hanya jarak beberapa hari, dan baginda Nabi Muhammad SAW tersenyum, merasa senang. Di situ ada saya, di situ ada Muhammad SAW. Nah ini kabar bahagia. Di satu sisi saya sedang sedih, menghadapi perjuangan berat, kan? Saya sepertinya sudah berusaha semaksimal mungkin, banting tulang, kurang tidur. Tapi kalau yang percaya sedikit, kan sedih juga kita kan. Penghiburnya itu kadang-kadang mencontohkan Nabi, penghiburnya. Tenang-tenanglah, Nabi nunggu istri sama anaknya nggak percaya. Itu hiburan kita juga. Hiburan. Nabi Isa juga muridnya cuma 12 biji. Saya sampai bertahun-tahun. Hiburan juga. Berarti kita tidak usah putus asa ya. Tetap Allah akan melihat prosesnya, bukan hasil akhir. Sekali lagi yang Allah lihat prosesnya, bukan hasil akhir. Kalau lihat hasil akhir, banyak Nabi juga gagal. Kalau lihat hasil akhir kan, tapi kan tidak begitu. Allah melihat. Itu benar kabar gembira. Masya Allah. Makanya saya bilang ke teman-teman, benar kan? Nabi tidak salah bicara. Mimpi itu kabar gembira bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua, peringatan. Benar peringatan. Mimpinya Muhammad positif. Waduh, penuh dengan peringatan.
Masya Allah ya, luar biasa. Benar. Dan terjadi benar. Yang gajah sudah rasakan juga terjadi benar. Oke, contoh. Dulu saya belum memahami, belum terlalu memperhatikan takwil-takwil teman-teman itu. Waktu kita mengambil alih lahan di Bukanegara, ada helper yang mimpi. Mimpinya Pak Jokowi akan datang ke Bukanegara. Kita senang itu. Wah, bro, jangan-jangan ini nanti Pak Jokowi. Ternyata takwilnya baru kita tahu. Yang namanya kepala negara, pimpinan besar ke satu daerah, pasti ada bencana. Ada musibah di situ. Bener. Gajah, wah, kacau balau di sana. Kita ditipu rame-rame. Coba kalau kita perhatikan mimpi teman. Pak Jokowi datang ke daerah, jangan senang. Jangan senang, itu salah itu. Ternyata musibah. Dan itu dimimpikan oleh Pak SBY. Ya, nanti sama-sama naik kereta, Pak Jokowi, Mbak Mega, Pak SBY. Pak Jokowi turun di Solo. Artinya apa? Akan ada kerusuhan di Solo. Dan itu masuk akal. Udah siap-siap makanya ujilah. Iya, mau ujilah. Ya. Dulu mimpi SBY setahun yang lalu nggak masuk akal. Kok kerusuhan di Solo pertama kali goncangnya Indonesia? Kenapa ya di Solo? Di Solo tuh walaupun di situ banyak para pejuang ya yang di penjara dan sebagainya, karena di situ ada dianggap kelompok keras. Tapi selama ini Solo itu relatif damai. Apalagi di situ ada Pak Jokowi, konsentrasi keamanan pasti tinggi di sana kan. Terjawab sudah. Manuvernya Pak Jokowi, manuvernya Gibran, manuvernya Prabowo dan sebagainya. Sehingga menghasilkan satu keputusan yang benar-benar menjadi sorotan masyarakat luas. Dianggap curang, dianggap pengkhianat, dan jika benar katakanlah Ganjar dan sebagainya yang kalah, PDI kalah, partainya juga kelihatannya sudah hasil survei kemarin sudah Gerindra lebih dari 1%, survei tracking kalau nggak salah, itu akan menghasilkan sakit hati yang berat. Oh benar, jadi masuk akal mimpi Pak SBY. Tadinya kita kan bingung, kerusuhan di Solo apa kira-kira, dan terjawab beberapa bulan kemudian, oh kaitan dan sebagainya, sehingga wajar benar bahwa nanti kerusuhan akan dimulai di Solo, merembet ke kota lain, bahkan dimimpikan oleh helper yang lain. Jakarta akan apa dalam mimpinya? Berdarah-darah. Ya. Dalam mimpi helper yang lain, Jakarta akan berdarah-darah, Bandung akan tenggelam. Artinya mungkin banyak musibah juga nanti ya. Jadi artinya ke depan itu musibah dan musibah, fitnah dan fitnah.